warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat dan tetap semangat seperti biasa ya. Anak-anak kelas 7 semuanya. Materi hari ini Bu Sinta berikan adalah PPKN, mata pelajaran PPKN, yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Oh iya, sebelum kita memulai pembelajaran jarak jauh pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, anak-anak, coba kalian sebelum mendengarkan dan menyimak, siapkanlah buku pelajaran, buku tulis, dan bolpen. Sambil kalian simak, sambil kalian buka bukunya, dengarkan materi yang disampaikan oleh Bu Sinta. Nah, materi minggu itu sudah Bu Sinta berikan, yaitu tentang perumusan dasar negara ya. Seperti minggu lalu, kita masih menyambung lagi. Nah, yaitu melaksanakan tanggung jawab atas keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh nasional dalam perumusan Pancasila. Nah, itu kemarin kita sudah, minggu lalu maksudnya, kita sudah membahas tentang deskripsikan perumusan dasar negara dalam sidang panitia 9 BPUPKI itu kan. Nah, sekarang tanggung jawab atas keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh nasional. Coba kalian buka subbab yang C di buku kalian sambil kalian mendengarkan materi dari Bu Sinta. Tujuannya apa? Coba dengarkan. Tujuannya menganalisis semangat dan komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menciptakan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Berperilaku peduli sebagai wujud pelaksanaan semangat dan komitmen para pendiri negara. Semangat komitmen para pendiri negara itu bagaimana, nanti akan dipelajari lebih lengkap. Dan melaksanakan praktek kewarganegaraan untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dengan menumbuhkan sikap menghargai, tanggung jawab, dan peduli. Itu ya. Coba kita kemarin sudah mempelajari berbagai macam ya, bagaimana ke sidang BPUPKI, PPKI, Panitia 9, Pancasila menjadi dasar negara. Nah, apa sih dasar negara itu? Coba kalian perhatikan dasar negara. Dasar negara itu ibarat sebuah pondasi dalam bangunan rumah. Itu ada gambar pondasi bangunan rumah menjadi landasan bangunan yang lain. Jadi diibaratkan kalau Pancasila itu kan dasar negara ibarat sebuah pondasi. Ini kan ada pondasi, dalam rumah itu mesti ada pondasinya. Nah, menjadi landasan bangunan yang lain. Nah, pengertian dari dasar negara ialah landasan dalam suatu negara guna menjalankan dan melaksanakan kehidupan masyarakat di berbagai bidang. Dasar negara juga bermakna sebagai pedoman dasar dan cita-cita bangsa dalam mengatur kehidupan ketatanegaraan yang mencakup segala kehidupan bermasyarakat. Nah, itu pengertiannya dasar negara.
eh, nilai semangat para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara sebagai pedoman tadi. Nah, ada semangat yang pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila. Apa itu? Dengan memahami pentingnya semangat kebangsaan dari para pendiri bangsa, kita diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme adalah paham kebangsaan yang mengandung kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki rasa kebanggaan sebagai bangsa atau memelihara kehormatan. Nah, contohnya apa? Seperti contoh nasionalisme di sekolah, itu gimana? Kalian menciptakan kerukunan untuk beragama. Dengan cara apa? Kalau bersama teman, kalian mempunyai teman yang berbeda agama, itu harus saling menjaga kerukunan, tidak boleh membedakan, agamamu ini, agamamu itu, nggak boleh berteman sama aku, nggak boleh seperti itu ya. Itu sebagai contoh. Terus, apalagi coba menjaga kebersihan dan tidak buang sampah sembarangan, itu juga termasuk loh nasionalisme. Terus apalagi rajin belajar dengan sungguh-sungguh, karena kalian itu para generasi muda harus rajin belajar dengan sungguh untuk menggapai cita-cita dan masa depan di Indonesia, untuk ke generasi kebanggaan Indonesia, seperti itu. Melestarikan lingkungan, memakai produksi dalam negeri, menggunakan produksi dalam negeri. Batik, kalian memakai batik, karena kalau di sekolah itu seminggu sekali pasti memakai batik. Tujuannya apa? Itu mencintai produk dalam negeri buatan Indonesia. Itu contoh kita nasionalisme seperti itu. Nah, ada banyak lagi nasionalisme, nanti kalian pelajari juga sambil kalian baca di buku, di internet boleh, seperti itu. Nanti jika ingin bertanya dalam materi ini, tanyakan Bu Sinta. Nah, itu nasionalisme. Ada lagi, patriotisme adalah cinta tanah air atau sikap seseorang yang rela berkorban baik jiwa maupun raga untuk mempertahankan bangsanya. Nah, coba kalian sejarah dulu, para pahlawan kita itu berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, itu termasuk patriotisme. Kalian pun juga bisa mempunyai rasa patriotisme dengan cara apa? Coba kalian contoh patriotisme kalian anak sekolah. Mengikuti upacara di sekolah dengan khidmat, menghayati serta memahami makna dari lagu-lagu perjuangan. Jadi kalian ketika mengikuti upacara di sekolah, ikutilah dengan khidmat, dengan penuh rasa tanggung jawab. Oh, ini upacara di sekolah toh, berarti saya harus benar-benar khidmat mengikutinya, harus tanggung jawab, tidak gojek, tidak rame sana sini. Namanya upacara kan harus mengikuti dengan khidmat, seperti itu. Menghayati lagu-lagu, memahami maknanya. Banyaklah lagu-lagu wajib, lagu perjuangan Indonesia Raya, apalagi Rayuan Pulau Kelapa, Mengheningkan Cipta. Ada banyak sekali lagu-lagu nasional yang kalian harus juga pahami, hayatilah
ketika kalian menyanyikan lagu tersebut. Nah, apalagi patriotisme menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila itu sila 1 sampai ke 5 kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu. Terus menghubungkan setiap materi pembelajaran dengan nilai kepahlawanan. Juga itu termasuk patriotisme. Terus kalian mengikuti, memperjuangkan, kalian misalnya ada ikutan lomba, olimpiade, mewakili Indonesia, atau mewakili sekolahan gitu. Untuk lomba, berarti kan kalian mempunyai rasa patriotisme untuk lomba itu. Kalian berjuang untuk apa? Untuk membanggakan Indonesia, gitu ya. Itu contohnya. Nah, para pendiri negara dalam perumusan Pancasila memiliki ciri-ciri komitmen pribadi sebagai berikut, yaitu A. Mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Pendiri negara memiliki semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme yang tinggi. Hal ini diwujudkan dalam bentuk mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang B. Adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Para pendiri negara dalam merumuskan dasar negara Pancasila dilandasi oleh rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai yang lahir dalam Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial adalah nilai-nilai yang berasal dan digali dari bangsa Indonesia. Itu. Yang C. Selalu bersemangat dalam berjuang. Para pendiri negara selalu bersemangat dalam memperjuangkan dan mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia, seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan para pendiri negara lainnya yang mengalami cobaan dan tantangan perjuangan yang luar biasa. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta berkali-kali dipenjara oleh Belanda, namun dengan semangat perjuangannya, para pendiri negara tetap bersemangat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang D. Mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang E. Melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara. Nah, itu tadi semangat loh para pendiri bangsa. Itu semangat mereka luar biasa. Maka dari itu, kalian coba contoh para pahlawan itu saja semangat, apalagi kalian, para generasi muda, harus lebih bersemangat dalam belajar. Seperti itu, seperti yang dicontohkan oleh para pahlawan kita. Nah, anak-anak, kalian sudah paham seperti ini materinya. Jika ada yang belum paham, tanyakan Bu Sinta. Nah, kali ini ada pertanyaan. Nanti ya, sebelumnya kalian harus hafal juga Pancasila. Kalau sampai kalian itu tidak hafal, kebangetan ya. Pancasila, lambang bintang, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Gambar rantai yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu sila kedua. Sila ketiga, pohon beringin, persatuan Indonesia. Yang keempat, banteng ya, kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Padi dan kapas. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kalian juga harus hafal. Besok akan kita pelajari lagi pengamalannya bagaimana gitu ya.
Bu Sinta, apa maksud dasar negara itu? Bagaimana rumusan Pancasila? Mengapa Pancasila jadi dasar negara? Coba, kalian itu untuk PR seminggu ini. Kalian sudah mendengarkan materi dari Bu Sinta. Sekarang ada pertanyaan, silahkan kerjakan. Nah, sekian yang dapat Bu Sinta berikan materinya. Sekian. Jika ada yang ingin bertanya, kita WhatsApp di grup, nggak apa-apa. Japri juga boleh. Sekian dari Bu Sinta. Sebelum kita mengakhiri pelajaran jarak jauh pagi hari ini atau siang hari ini, berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semangat untuk anak-anak ya.